Pernahkah Anda bertanya, kenapa korupsi di negara ini seolah tak ada habisnya? Buat kamu yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya mendapatkan update-update terbaru seputar kripto dan AI. Saat kita berjuang dari hari ke hari, mencari nafkah untuk keluarga, kenapa ada saja oknum yang dengan santainya merampok uang kita? Uang yang seharusnya bisa membangun sekolah, rumah sakit, atau perbaikan jalan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sistem yang sengaja membiarkan hal ini terjadi? Dalam 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas kenapa pemberantasan korupsi di Indonesia selalu gagal dan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Setiap tahun, kita disuguhi angka yang memusingkan. Utang negara naik, tapi kenapa banyak proyek pembangunan mangkrak? Jawabannya sederhana, uang itu bocor. Ada banyak lubang yang sengaja dibuat untuk merampok uang rakyat. Korupsi bukan lagi kejahatan kecil, ini adalah perampokan massal yang membuat kita semua jadi korban. Kerugian negara akibat korupsi bukan cuma dihitung dari uang tunai yang dicuri, tapi juga dari potensi pembangunan yang hilang. Bayangkan, dengan uang yang dikorupsi, kita bisa membangun berapa sekolah, berapa rumah sakit, dan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta. Kita akan mulai dengan membahas alasan pertama. Alasan pertama kenapa korupsi selalu menang adalah karena hukum kita yang terlalu lunak. Di banyak negara maju, koruptor dihukum sangat berat. Hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati, sering kali dijatuhkan untuk kasus korupsi skala besar. Tapi di sini, para koruptor seolah-olah hanya sedang berlibur. Mereka bisa tersenyum di pengadilan, mendapatkan remisi, bahkan kembali berkuasa setelah bebas. Hukuman ringan ini mengirimkan pesan yang sangat berbahaya ke masyarakat. Korupsi itu bukan kejahatan yang serius, melainkan hanya sebuah risiko kecil dengan keuntungan yang sangat besar. Hukuman yang seharusnya memberikan efek jerah, justru berubah jadi lelucon. Tapi, ini baru awal. Alasan kedua jauh lebih dalam. Alasan kedua, adanya jaringan yang begitu kuat. Korupsi tidak pernah dilakukan sendirian. Itu adalah kejahatan terorganisir. Sebuah sindikat yang melibatkan orang-orang dari berbagai lini kekuasaan, dari politisi, pengusaha, sampai aparat penegak hukum. Mereka semua punya kepentingan yang sama, melindungi satu sama lain. Saat ada satu orang yang tertangkap, yang lain akan berupaya keras untuk menutupinya atau memastikan hukuman yang dijatuhkan seringan mungkin. Jadi, ini bukan hanya soal individu yang jahat, tapi soal sebuah sistem yang sudah membusuk dari dalam. Sebuah sistem yang kita sebut dengan oligarki. Tapi, di luar sana, ada satu hal lagi yang bahkan lebih berbahaya. Alasan ketiga, dan ini yang paling ironis, adalah karena kita sebagai rakyat, perlahan-lahan mulai apatis. Saat berita korupsi muncul setiap hari, kita justru jadi terbiasa. Awalnya marah, lalu kecewa, dan lama-lama, kita merasa tak berdaya. Percuma, begitu kata kita. Korupsi nggak akan pernah hilang. Perasaan ini, rasa tak berdaya inilah yang paling dimanfaatkan oleh para koruptor. Mereka tahu, selama kita diam, selama kita cuma mengeluh di media sosial, mereka akan terus aman. Mereka tahu bahwa selama rakyat tidak bersatu, mereka akan terus bisa merampok dan menikmati hasil kejahatannya. Tapi, bagaimana semua itu dimulai? Apa pemicu awalnya? Semua berawal dari satu hal, yang sering kita sebut dengan uang pelicin. Sebuah amplop berisi uang diberikan untuk memuluskan perizinan, mempercepat proyek, atau bahkan untuk mendapatkan posisi tertentu. Ini adalah uang masuk bagi para koruptor, mereka menganggapnya sebagai investasi. Mereka tahu, dengan memberikan pelicin ini, mereka bisa mendapatkan proyek triliunan yang pada akhirnya akan merampok lebih banyak uang rakyat. Ini adalah lingkaran setan yang berputar tanpa henti, dari suap, gratifikasi, hingga perampokan berskala nasional. Tapi, bukan berarti rakyat hanya diam. Kita sudah sering melihat perlawanan.
Mahasiswa turun ke jalan, aktivis berteriak menuntut keadilan, dan masyarakat sipil terus bersuara. Namun, apa yang terjadi? Suara-suara ini seringkali dibungkam. Aksi-aksi ini dianggap sebagai pengganggu, bukan sebagai tanda bahwa ada yang salah dengan sistem. Mereka yang berani melawan seringkali diintimidasi, difitnah, bahkan dikriminalisasi. Ini adalah taktik kotor yang digunakan untuk memastikan tidak ada lagi perlawanan yang berarti. Inilah ironinya, sementara para koruptor menikmati kemewahan, kita, rakyat biasa, yang menanggung akibatnya. Uang yang mereka curi adalah uang untuk membangun puskesmas di desa, uang untuk beasiswa anak-anak kita, dan uang untuk jaminan hari tua. Ketika mereka tertawa di balik jeruji yang nyaman, kita yang menderita karena jalanan yang rusak, antrean panjang di rumah sakit, dan pendidikan yang mahal. Korupsi bukan hanya tentang pencurian uang, tapi tentang perampasan masa depan. Perampasan kesempatan untuk hidup lebih baik bagi jutaan orang. Jangan salah, korupsi bukan hanya soal proyek-proyek besar. Korupsi adalah kanker yang menyebar sampai ke lapisan paling bawah. Ketika biaya pengurusan izin dipersulit, ketika kita harus menyuap hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar, itu semua adalah korupsi. Para pejabat yang korup di atas sana, dengan santainya, meminta uang pelicin, dan beban itu pada akhirnya jatuh ke pundak kita. Petani tidak bisa menjual hasil panennya dengan layak, pedagang kecil merugi, dan gaji kita terus tergerus oleh kenaikan harga. Korupsi bukan masalah orang lain, ini adalah masalah kita semua. Tapi, kita tidak bisa hanya terus mengeluh. Sekarang, kita akan membahas solusinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mereformasi sistem hukum kita. Hukuman bagi koruptor harus diperberat. Vonis harus sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Jika mereka mengambil triliunan, vonisnya tidak bisa hanya beberapa tahun. Kita juga harus memastikan aset hasil korupsi disita dan dikembalikan sepenuhnya ke negara. Bukan hanya sekadar uang pengganti yang bisa mereka bayar dengan harta haram. Hukum harus membuat para koruptor menyesal seumur hidup, bukan hanya sejenak. Solusi kedua adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan transparansi yang mutlak. Anggaran pemerintah, dari tingkat pusat hingga desa, harus bisa diakses oleh publik secara real-time. Dengan platform digital yang mudah digunakan, kita bisa ikut mengawasi setiap rupiah uang rakyat. Kita bisa melihat berapa biaya untuk memperbaiki jalan, berapa anggaran untuk rumah sakit, dan apakah uang itu digunakan sesuai rencana. Ketika setiap transaksi diawasi oleh jutaan mata, ruang gerak untuk korupsi akan semakin sempit. Teknologi bisa menjadi mata dan telinga kita, memastikan tidak ada lagi uang yang raib tanpa jejak. Solusi ketiga adalah mengembalikan taring lembaga anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan lembaga-lembaga pengawas independen lainnya harus diperkuat, bukan dilemahkan. Mereka harus diberi kekuasaan penuh untuk menyidik, menangkap, dan menuntut siapapun yang terbukti korupsi tanpa pandang bulu. Anggota Dewan Pengawas tidak boleh diisi oleh orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik atau punya rekam jejak yang bermasalah. Kita butuh lembaga yang berani, yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, dan yang hanya berpihak pada kebenaran. Tanpa lembaga yang kuat, reformasi hukum dan transparansi hanya akan menjadi slogan kosong. Tapi, semua solusi di atas tidak akan berjalan sempurna tanpa pendidikan. Korupsi tidak hanya soal uang, tapi soal mentalitas. Kita harus menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan anti korupsi sejak dini, dari bangku sekolah dasar hingga universitas. Pendidikan harus mengajarkan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan, tapi juga dosa besar terhadap masa depan bangsa. Kita harus membangun generasi yang anti korupsi, yang menganggap korupsi sebagai hal yang memalukan dan memuakkan. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil di masa depan. Dan yang terakhir, peran media dan masyarakat. Media harus tetap menjadi pilar keempat demokrasi, berani memberitakan kasus korupsi tanpa takut tekanan. Jurnalisme investigasi harus didukung penuh. Sementara itu, kita sebagai masyarakat tidak boleh diam. Kita harus menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan, memviralkan kasus-kasus korupsi, dan menekan pemerintah untuk bertindak. Jangan biarkan berita korupsi menghilang begitu saja dari lini massa. Dengan suara kolektif, kita bisa menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kita adalah pengawas, dan kita punya kekuatan untuk menuntut pertanggungjawaban. Inilah
yang membuat kita sangat frustrasi. Kita merasa sudah berteriak, sudah menuntut, tapi seolah tak ada yang berubah. Korupsi seakan tak punya akhir. Di satu sisi, kita melihat pembangunan yang mandek, pelayanan publik yang buruk, dan harga-harga yang terus naik. Di sisi lain, kita melihat para koruptor hidup bebas, menikmati harta haram mereka. Ini bukan lagi soal uang, ini soal ketidakadilan yang merusak moral bangsa. Dan yang paling parah, ini menciptakan sebuah siklus yang sulit dipatahkan. Inilah dampak nyata dari korupsi yang sering kita lupakan. Korupsi bukan hanya mengurangi APBN, tapi juga merampas impian dan masa depan. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, yang rugi adalah anak-anak kita yang kehilangan kesempatan untuk belajar. Ketika anggaran kesehatan dicuri, yang menderita adalah orang-orang sakit yang tidak bisa mendapatkan pengobatan layak. Korupsi adalah kejahatan yang paling kejam, karena korbannya tidak hanya satu, melainkan seluruh bangsa. Ia menciptakan jurang yang semakin dalam antara yang kaya dan yang miskin, dan itu membuat setiap dari kita menjadi korban. Inilah dampak nyata dari korupsi yang sering kita lupakan. Korupsi bukan hanya mengurangi APBN, tapi juga merampas impian dan masa depan. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, yang rugi adalah anak-anak kita yang kehilangan kesempatan untuk belajar. Ketika anggaran kesehatan dicuri, yang menderita adalah orang-orang sakit yang tidak bisa mendapatkan pengobatan layak. Korupsi adalah kejahatan yang paling kejam, karena korbannya tidak hanya satu, melainkan seluruh bangsa. Ia menciptakan jurang yang semakin dalam antara yang kaya dan yang miskin, dan itu membuat setiap dari kita menjadi korban. Inilah gambaran nyata dari penderitaan yang kita alami setiap hari. Ketika kita lelah mencari pekerjaan yang layak, ketika kita pusing memikirkan tagihan, ketika kita pesimis dengan masa depan, semua itu bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang korup. Korupsi adalah penyebab utama dari ketidaksetaraan, dari kemiskinan, dan dari rasa frustrasi yang kita rasakan. Korupsi tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga merampas kebahagiaan dan harapan. Dan inilah mengapa perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti. Tapi, kita tidak boleh menyerah pada rasa putus asa. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Jangan lagi diam. Gunakan setiap platform yang kita miliki, dari media sosial hingga percakapan sehari-hari, untuk menyuarakan anti korupsi. Ajarkan pada anak-anak kita tentang pentingnya integritas. Dukung lembaga anti korupsi yang berani. Jangan pilih pemimpin yang terindikasi korup. Perlawanan ini mungkin terasa berat, tapi kita tidak sendiri. Jutaan orang di luar sana merasakan hal yang sama. Korupsi adalah masalah kita, maka solusinya juga harus dari kita. Tapi, bukan berarti rakyat hanya diam. Kita sudah sering melihat perlawanan. Mahasiswa turun ke jalan, aktivis berteriak menuntut keadilan, dan masyarakat sipil terus bersuara. Namun, apa yang terjadi? Suara-suara ini seringkali dibungkam. Aksi-aksi ini dianggap sebagai pengganggu, bukan sebagai tanda bahwa ada yang salah dengan sistem. Mereka yang berani melawan seringkali diintimidasi, difitnah, bahkan dikriminalisasi. Ini adalah taktik kotor yang digunakan untuk memastikan tidak ada lagi perlawanan yang berarti.